Orang tua saya sudah meninggal, Mom. Jawabannya sedih mengingat sosok orang tua angkat yang begitu dia rindukan. Astaga sayang, maafin Mami ya. Mami tidak tahu sayang. Ujar Nyonya Besar Mau langsung memeluk Anin. Sedangkan Tuan Besar Mau, Presdir Silin, dan Sekretaris Cao hanya menyimak. Iya, Mom, tidak apa-apa. Jawab Anin, mulai terbiasa dengan panggilan Mami. Jadi kapan kalian berdua akan menikah? Tanya Nyonya Besar Mau tiba-tiba. Mendengar pertanyaan sang Mami yang tiba-tiba membuat Presdir Silin terkejut dan tidak sengaja menyemburkan kopi di mulutnya ke wajah Sekretaris Cao. Walaupun Presdir Silin sudah menebak pertanyaan itu akan muncul dan juga telah melakukan persiapan, tapi tetap saja membuatnya terkejut. Tuan, Sekretaris Cao menekan kalimatnya dengan tatapan misteriusnya. Maaf, ucap Presdir Silin singkat lalu mengalihkan pandangannya pada sang Mami. Dari wajahnya dapat dilihat bahwa seorang Presdir Silin memiliki rasa takut kepada sekretarisnya itu. Sekretaris Cao yang tubuhnya lebih kekar dengan wajah tampan ala bule memang sedikit lebih menakutkan bila dipandang. Mungkin 3 bulan lagi, Mom, kita akan bertunangan terlebih dahulu. Jawab Presdir Silin santai. Sedangkan Anin yang pasrah hanya menundukkan wajahnya. Apa? Kenapa lama sekali, Silin? Pokoknya Mommy tidak setuju kalian berdua harus menikah minggu depan. Kekeh Nyonya Besar Mau tidak dapat dibantah. Mommy yang benar saja, minggu depan? Apa tidak terlalu cepat? Kita kan belum melakukan persiapan apapun. Lagi pula kami berdua sudah sepakat untuk bertunangan lebih dulu. Jawab Presdir Silin tidak mau kalah. Tenang saja, kalian berdua hanya perlu menyiapkan mental saja, selebihnya biar Mom yang urus. Hanya dengan waktu 1 minggu, lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Nyonya Besar Lian Mau. Hahaha. Tawa seramnya sudah seperti pemeran antagonis di sebuah sinetron. Daddy, panggil Presdir Silin berharap sang Daddy membelanya. Istriku memang yang terhebat. Puji Tuan Besar Mau merangkul pundak istri tercintanya, lalu mengecup sekilas bibir sang istri. Membuat Anin memerah seketika karena tidak terbiasa dengan adegan dramatis itu. Sedangkan Presdir Silin menghembuskan nafasnya kasar, karena kalau sudah seperti itu dialognya titah seorang Nyonya Besar Mau sudah tidak bisa lagi dibantahkan. Bonus 4 ronde untuk nanti malam, bisik Nyonya Besar Mau pada suaminya. Membuat Tuan Besar Mau tersenyum puas. Terserah kalian. Kesal Presdir Silin mengalah, lalu masuk ke dalam lift menuju kamarnya yang berada di lantai 4. Ayo sayang, Mami akan antar kamu, ujar Nyonya Besar Mau merangkul pundak Anin menuju kamar tamu. Kamu langsung istirahat saja sayang, karena besok Mami akan ajak kamu untuk fitting gaun pengantin, ujar Nyonya Besar Mau. Oh iya sayang, nanti Mami suruh pelayan antar makanan ke sini. Ingat, jangan lupa dimakan ya, selesai makan langsung istirahat. Mami pergi dulu ya, ujarnya. Besar Mau perhatian kemudian sekilas pipi Anin. Iya Mom, jawab Anin bahagia mendapatkan perhatian. Lalu Anin pun segera masuk ke dalam kamarnya. Wow, kamarnya besar sekali, mewah lagi, ucap Anin kagum dengan kamarnya memang sangat luas. Cukup lama Anin mengelilingi kamar itu, menikmati serta mengagumi keindahan interior kamar. Langkah demi langkah Anin berhenti di depan ranjang king size itu. Naik ke atas ranjang dan Anin meloncat-loncat di atasnya. Merasa lelah, Anin pun menjatuhkan tubuhnya dengan kasar di atas kasur super empuk itu. Hah, inikah hidup baruku, gumam Anin sambil menjatuhkan tubuhnya kasar ke atas kasur super empuk itu. Suara pintu yang diketuk. Iya, sebentar, jawab Anin lalu bergegas membuka pintu. Iya Nona, saya membawakan makan malam, ucap seorang pelayan mengulurkan makan di tangannya kepada Anin. Wah, terima kasih banyak ya Bu, ucap Anin menerimanya. Selamat menikmati Nona, saya mohon permisi. Pamit wanita parubaya itu tersenyum ramah sambil membungkukkan tubuhnya. Terima kasih Bu, ucap Anin ikut membungkukkan tubuhnya. Setelah kepergian pelayan itu, Anin pun menutup pintu kamarnya. Menuju meja Anin meletakkan makanannya. Wah, ini kan nasi lemak, pikir Anin menatap makanan di hadapannya. Wanginya enak, ucap Anin lagi saat menghirup aroma makanan itu. Karena kelaparan Anin langsung melahapnya. Makanan yang Anin makan saat ini bukanlah nasi lemak seperti Anin katakan, melainkan nasi Hainan, makanan tradisional khas China. Cara membuatnya pun hampir sama dengan nasi lemak, hanya beras yang ditanak dan dengan bumbu dan kaldu, dan disajikan dengan lauk yang pastinya ayam dan memang punya sedikit kemiripan dengan nasi lemak di Indonesia. Setelah menghabiskan makanannya, Anin bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, melepaskan seluruh pakaian yang menambah di tubuhnya. Kemudian barulah Anin mulai berendam di dalam bathtub mewah itu. Selesai mengabsen seluruh bagian tubuhnya untuk dibersihkan,
Anin keluar dari bathtub dan mulai membilas tubuhnya dengan menggunakan shower. Anin sudah terbiasa menggunakan fasilitas kamar mandi yang mewah. Karena selama bekerja menjadi OG, dia sudah terbiasa membersihkan kamar mandi mewah di kantor tempatnya bekerja. Apa kau sengaja ingin menggodaku? Ucap Presdir Silin yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi. Membuat Anin kaget. Dengan sigap, Anin meraih handuk dan segera melilitkan handuk itu ke bawah polasnya. Tuan, kenapa tidak mengetuk pintu terlebih dahulu? Kesal Anin pelan karena takut salah bicara. Bukannya kau sengaja ingin menggodaku dengan tidak mengunci pintu saat sedang mandi? Jawab Presdir Silin menatap tajam Anin. Membuat Anin menundukkan wajahnya dan semakin menggenggam erat tanduknya. Agar tidak terlepas, pikirnya. Kenapa takut? Kemana keberanian saatku waktu itu? Tapi kau tidak perlu takut. Aku tidak semurah dirimu. Aku tidak akan menyentuh wanita yang belum kunikahi. Kita sangat berbeda bukan? Kau wanita murah dan aku lelaki yang berkualitas tinggi. Kau pasti senang sekarang karena dalam waktu 1 minggu ini kau akan menjadi nyonya besar di keluarga aku. Kau tidak perlu lagi memusingkan soal uang. Ujar Presdir Silin semakin mendekati tubuh Anin hingga menghimpit tubuh Anin. Mendengar itu Anin merasa dirinya sangatlah rendah. Tapi Anin tidak bisa membantah karena memang serendah itulah dirinya saat ini. Anin mencoba menahan matanya agar tak berkedip. Hal itu Anin lakukan agar tidak ada air mata yang mengalir. Ia hanya tidak ingin terlihat lemah di hadapan Presdir Silin. Kau harus ingat perjanjian kita. Kau tidak boleh melupakan bahwa dirimu hanya sebatas istri kontakku. Ujar Presdir Silin mencengkeram kuat rahang Anin membuat Anin meringkis menang sakit. Saya akan selalu ingat dengan status saya, Tuan. Dan saya tidak akan melupakan itu. Jawab Anin kesusahan. Karena Presdir Silin masih mencengkeram kuat dagunya. Air mata yang berusaha Anin tahan kini lolos tanpa seizinnya. Air mata itu mampu membuat Presdir Silin melepaskan cengkeramannya dari dagu Anin. 2. Bagus, balas Presdir Silin sehingga lalu keluar dari kamar mandi. Anin menjatuhkan tubuhnya kasar ke lantai dingin itu. Hatinya begitu sakit saat ini, dan Anin pun menangis sejadi-jadinya. Kenapa seperti ini? Tuhan, aku juga ingin bahagia. Apa aku tidak berhak bahagia? Teriak Anin masih di dalam kamar mandi. Beruntung kamar mandi itu kedap suara sehingga tidak ada yang orang mendengarkan teriakannya. Sakit, Tuan. Tangan Anin menepuk-nepuk dadanya yang sesak. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di dalam lift. Shit, kenapa bayangan tubuh indah itu tidak mau pergi? Ini juga sudah terlanjur bangun. Apakah aku harus mandi air dingin di tengah malam seperti ini? Rutuk Presdir Silin pada senjata pusakanya yang telah menenggang kalau melihat pemandangan indah tadi. Keesokan paginya, Anin tampak mengerjapkan matanya. Telapak tangannya dia angkat untuk menghalangi sinar matahari yang masuk lewat celah-celah ventilasi jendela kamar. Lalu Anin meregangkan otot-ototnya guna mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari-harinya yang akan semakin sulit. Anin menghembuskan nafasnya kasar saat melihat tubuhnya yang hanya mengenakan handuk. Beruntung selimut tebal itu melindungi tubuhnya dengan sempurna. Sepertinya Anin melupakan untuk memakai pakaiannya karena lelah menangis semalaman. Sudah jam 5:30. Lebih baik aku segera mandi. Ucap Anin panik karena telah kesiangan. Bergegas Anin menuju kamar mandi. Kali ini Anin tidak lupa untuk mengunci pintu. Setelah selesai dengan ritual mandinya, lalu memakai pakaian yang ada di dalam lemari walaupun dengan sedikit masalah. Anin sempat mencari di mana keberadaan tas lusuh kesayangannya. Tapi Anin tidak menemukannya. Sekarang Anin berdiri di depan kaca. Anin tampak tak percaya diri dengan penampilannya saat ini yang menurutnya agak mencolok. Padahal dia telah memilih dress paling sederhana dari lemari itu. Anin tampak anggun dengan memakai dress cantik berornamen selutut, berlengan panjang. Walaupun dress itu sedikit mengembang dan tidak terlalu ketat, tapi cukup untuk mengekspos tubuh Anin yang proporsional. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Anin keluar dari kamarnya. Namun saat berjalan di depan pintu kamarnya, Anin tak sengaja menabrak seorang lelaki tampan yang sepertinya pernah dia temui sebelumnya. Tabrakan itu membuat tubuhnya terhuyung sesaat, tapi Anin berhasil mengatur keseimbangannya hingga ia tidak terjatuh ke lantai. Hei, kalau jalan itu mata dipa. Bentak lelaki itu terhenti saat melihat wajah Anin.
Kamu kan wanita murahan yang menumpahkan kopi panas padaku saat di Indonesia. Kenapa kamu ada di rumahku, Bentak Yong dengan menuju-nuju wajah Anin. Anin dia juga kaget hanya menundukkan wajahnya menghindari tatapan mata iblis di hadapannya. Cobaan apa lagi ini ya Tuhan? Kenapa kau tambahkan lagi tokoh antagonis dalam skenario hidupku? Yong, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu bentak-bentak calon menantu Mommy? Kesalnya besar mau sinis menatap anak bungsunya itu. Sini sayang, tambahnya merangkul bunda Anin. Apa Mami bilang? Menantu? Sejak kapan wanita murahan ini menjadi calon menantu Mami? Ucap Tuan Yong menatap rendah Anin. Ya, tentu saja dia menantu Mami, karena minggu depan dia akan menikah dengan kakakmu. Jawab Nyonya besar mau bangga. Dan satu lagi dia punya namanya Anin. Bukan wanita murahan, memangnya kamu? Kasanova murahan yang ditiduri banyak wanita. Ketus Nyonya besar mau tidak terima menantu kesayangannya dihina oleh putranya sendiri. Ayo sayang, kita tinggalkan Kasanova jelek itu. Sambungnya merangkul Anin menuju ruang makan. Hingga detik ini, Nyonya besar mau belum bisa memaafkan putra bungsunya itu. Dia begitu murka saat mengetahui kelakuan bejat Tuan Yong. Dia sering melakukan hubungan seks bebas. Bahkan Nyonya besar mau mengusir Tuan Yong dari rumah. Dan itulah sebabnya Tuan Yong jarang pulang ke rumah dan betah tinggal di apartemennya. Setelah kepergian Anin dan Nyonya besar mau, Yong melangkahkan kakinya menuju ruang kerja dedinya. Karena kepulangannya kali ini hanya untuk menemui panggilan sang dedi. Yong langsung mengetuk pintu begitu sampai di depan ruang kerja dedinya. Tak lama kemudian terdengar suara sang dedi. Masuk. Yong langsung membuka pintu, lalu mendekati dedinya yang tengah duduk di kursi kebesarannya. Apalagi ini Yong? Bentak Tuan besar mau murka dengan melempar sebuah amplop besar berwarna coklat tepat ke wajah putra bungsunya yang selalu membuat ulah. Dengan penuh rasa kebingungan, Tuan yang langsung membuka dan membaca surat yang berada di dalam amplop tadi. Apalagi yang kau lakukan, Yong? Kenapa kau sampai kena penyakit terkutuk itu? Setelah kakakmu akan sembuh dari penyakit memalukan itu, sekarang kamu lagi yang menggantikannya? Pokoknya Daddy tidak mau tahu. Kau harus cepat mencari solusi untuk menyembuhkanmu. Jangan sampai mamimu tahu hal ini. Daddy tidak mau mamimu shock mendengar hal ini. Apalagi jika hal ini sampai tersebar keluar. Para pesaing akan punya banyak kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kau tidak pernah becus membantu kakakmu. Jadi, Daddy harap kau jangan menambah masalah untuknya. Jelas Tuan besar mau. Baiklah, Dad. Aku jamin Mami tidak akan tahu hal ini. Aku akan cepat mencari solusi untuk menyembuhkan penyakit ini. Jawab Tuan yang tegas. Kalau begitu pergilah. Daddy ingin mendengar kabar baik untuk secepatnya. Dan ingatlah untuk luangkan waktumu minggu depan. Kau harus hadir di acara pernikahan kakakmu. Ucap Tuan besar mau yang selalu bersikap tegas kepada anak-anaknya. Baik, Dad. Yong pergi. Ucap Yong keluar dari rumah itu dan menuju mobilnya. Shit. Dari mana Daddy tahu kalau sekarang aku impoten? Gara-gara sumpah sialan itu semua ini terjadi. Ucap Tuan Yong memukul-mukul setir kemudinya. Tuan Yong mendapatkan penyakit itu karena dia telah melanggar sumpahnya sendiri. Aku bersumpah tidak akan berhubungan pada wanita yang masih virgin sebelum kunikahi. Jika aku melanggarnya, aku akan terkena penyakit impoten seperti kakakku. Itulah bunyi sumpah yang dikatakan Tuan Yong di depan para anggota gangsternya. Tuan Yong tidak percaya jika sumpahnya itu akan benar-benar terjadi. Karena memang dia tidak percaya akan hal seperti itu dan sekarang barulah dia percaya. Karena semua itu benar-benar terjadi. Senjata pusakanya tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Sejak kepulangannya sebulan lalu dari Indonesia, bahkan dia sudah membayar banyak wanita malam untuk membantu merasa senjatanya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melakukannya. Dan setelah dia melakukan pemeriksaan kepada dokter khusus yang juga menangani kakaknya, barulah dia sadar bahwa dia telah termakan semuanya sendiri. Karena saat di Indonesia dia tidak sengaja berhubungan seks dengan seorang gadis yang masih virgin. Tuan Yong sudah menutup mulut dokter yang menanganinya agar informasi itu tidak bocor. Tapi dia tidak bisa membohongi dedinya yang punya seseorang paling jenius di dunia yang berada di belakangnya.